Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Eri Setiawati. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang perkembangan saya setelah 4 tahun melewati operasi skoliosis ya. Sebelumnya saya pernah bikin videonya tentang melewati perjalanan operasi di RSCM. Kalian bisa scroll di bawah. Cuma mungkin karena bahasa saya yang pabaliut, yang sulit untuk dimengerti, jadi banyak orang yang masih kebingungan gitu ya. Jadi izinkan saya di sini untuk menjelaskan kembali dengan versi yang lebih simple sebelum kita memasuki ke video selanjutnya. Nah, sejak kapan sih diponis skoliosis gitu? Ingat banget waktu itu abis lulus SMA tahun 2016, kemudian istirahat dulu, dan 2017-nya baru saya pergi ke dokter untuk memeriksanya gitu. Tapi ingat banget sih perkembangan si punggungnya itu dari SMP sampai SMA, karena makin tahun ke tahun itu makin kelihatan ya ada benjolan di belakang gitu. Cuma dulu itu belum pengen diperiksa gitu. Nah, tahun 2017 baru diperiksa, karena itu pun saya sudah mengalami rasa ngilu gitu. Saya pribadi semenjak saya punya skoliosis, sebelumnya ya, sebelum operasi, saya itu sering sakit-sakitan gitu. Ngilu dari punggung sudah pasti. Terus yang kedua yaitu ke batuk gitu ya. Selama saya punya skoliosis, batuk parah banget, dan itu batuknya itu sampai lama banget gitu ya. Sampai harus benar-benar muntah dulu gitu. Kalau belum muntah mah ya terus aja batuk sampai berjam-jam gitu. Sudah pakai obat batuk, udah pakai kencur ya. Udah pakai kencur, katanya kalau pakai kencur lumayan. Terus pakai minum air hangat ya. Pokoknya tetap gak ada solusinya lah, kecuali kalau saya udah benar-benar muntah, baru tuh batuknya udah pergi gitu. Dan itu tuh sering banget tiap malam gitu, tiap kedinginan dikit langsung batuk-batuk gitu. Dan sampai batuknya itu lama, harus sampai benar-benar muntah dulu baru bisa berhenti gitu. Itu Nah, sebelum ke RSCM sih saya pergi ke rumah sakit yang ada di Jawa Tengah, di Siaga Medika. Nah, di sana juga sebenarnya bisa menjalankan operasi, tetapi di Siaga Medika hanya menyediakan setengahnya saja ya, enggak full BPJS. Karena kata dokternya penyakit skoliosis ini sekitaran 150 sampai 200 juta. Dan Siaga Medika ini hanya memberikan setengahnya dari harga si penyakit ini. Jadi setengahnya lagi harus bayar pakai tunai. Tapi ya saya tidak punya gitu ya, tidak punya uang. Akhirnya dokter ngasih rujukan antara ke RSCM sama Fatmawati. Akhirnya orang tua saya milih ke RSCM. Padahal sebenarnya kita itu nggak ada saudara di Jakarta gitu. Tapi papa saya milih ke RSCM. Untuk mendapatkan jadwal operasinya itu memang sangat panjang ya. Oh ya, kan harus dicek semua gitu yang ada di badan kita. Dari mulai paru-paru, anestesi, cek jantung, cek darah, dan yang lain-lainnya. Pokoknya banyak lah ya. Cuma yang aku ingat itu cuma segitu. Padahal banyak kok, tapi aku lupa apa aja gitu. Dan itu tuh membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun gitu. Karena mungkin kepotong di perjalanan, karena kan kebetulan saya pribadi dari kampung baru ke Jakarta gitu ya. Dan di Jakarta gak punya siapa-siapa, jadi Pangandaran Jakarta itu di PP gitu. Akhirnya apa? Akhirnya itu suka kehabisan waktu di perjalanan gitu. Kadang nyampe di Jakarta sudah jam kerjanya sudah gak ada, sudah habis gitu ya. Atau kadang dokternya gak ada. Pokoknya ya seperti itulah.
ujiannya itu gitu. Tapi mungkin kalau misalkan kalian orang Jakarta atau memang memiliki kendaraan pribadi dan finansialnya yang lebih cukup gitu, kalian bisa memakai tunai. Dan tunai itu mungkin enggak separah BPJS antrinya gitu. Dulu itu antrinya luar biasa pakai BPJS, sampai-sampai bapak aku itu sering banget ngantri di jam 2 pagi gitu. Dan itu pun tetap dapat antriannya itu ya paling belakang mulu gitu loh. Makanya 1 tahun itu dibikin bener-bener harus bersabar gitu. Akhirnya setelah 1 tahun berjuang, dapatlah kamar operasi gitu. Nah, aku gak tahu sih dari jam berapa mulai operasinya, tapi yang aku ingat itu aku masuk ke ruang operasi itu dari jam 8. Dan dari situ aku udah gak ingat apa-apa lagi, bangun-bangun jam setengah 12 malam gitu. Sih setelah operasi itu yaitu terlentang ya. Jadi otomatis si bekas operasiannya itu mau gak mau ketindih sama badan kita gitu. Dulu sih aku mikirnya ya mungkin habis operasi ya tengkurap gitu ya, karena kan dibedah gitu. Tapi ternyata ya tetap aja terlentang gitu. Untuk rasanya itu kalian tahu gak sih ada kalau orang Sunda pasti tahunya ya, kayak ada semacam besi yang panjang gitu ya, kayak linggis gitu. Kalau orang Sunda mungkin pasti tahu ya, ditempelin di sini semua. Rasanya tuh berat banget gitu. Jadi mau miring kanan miring kiri itu pasti ya harus dibantu gitu. Jangankan untuk bangun, jangankan untuk jalan, kadang untuk balik badan, mau merubah posisi tidur pun susah gitu, harus dibantu. Dan itu membutuhkan waktu kurang lebih ya aku 1 minggu gitu untuk bisa jalan. Nah, ada lagi yang nanya kalau untuk ruku gitu ya, untuk melakukan ruku sholat gitu. Nah, aku bisa ruku itu kurang lebih 1 bulan lah baru bisa ruku gitu. Karena apa ya, karena berat banget sih, jadi untuk nunduk dikit aja sakit gitu. Aku mau kasih lihat ya, ini gambar rongsenan aku setelah operasi. Jadi di sini tuh banyak banget pen-pennya ya, dan itu benar-benar berat banget ya dulu mah. Luar biasa pokoknya berat. Dan ada yang nanya lagi katanya, terus pennya nanti gimana, apakah mau dilepas lagi atau enggak? Dulu sih kata dokter yang bedahnya, katanya kalau mau dibedah ya gak, ya syukur gitu, kalau enggak pun katanya gak apa-apa. Tapi dari aku pribadi sih, dari saya pribadi, saya belum berpikiran ke sana. Karena apa? Kebayang gitu sakitnya yang kayak dulu itu, masih kebayang sampai sekarang gitu. Dan ada yang nanya lagi katanya, gimana kalau misalkan di ruangan yang dingin yang ber AC gitu. Nah, aku gak kuat ya kalau yang dingin gitu. Jadi si tulang itu langsung ngilu kalau di saya pribadi gitu. Nah, alhamdulillah untuk keadaan sekarang setelah operasi, yang pertama saya itu udah tidak sakit lagi, sudah tidak batuk-batuk lagi ya, alhamdulillah. Terus ya badan aku jadi lumayan tegak ya. Dulu kan aku gini banget, gini. Di sini tuh benjol ke atas, gini pokoknya gini banget, gini. Sekarang alhamdulillah aku bisa tegak. Sampai-sampai orang lain itu mikir kalau setelah operasi ya ini, kalau aku duduk itu saking aku tegak punggungnya, dikiranya tuh sama aku tuh ditegakin gitu. Padahal mungkin bawaan dari si pennya ya. Jadi nggak bisa duduk relax. Jadi orang-orang lihat tuh kayak ditegangin gitu si punggungnya, padahal mungkin bawaan dari pensnya.
Setelah operasi sih kadang ya ada rasa sakitnya, itu pun kalau saya sudah menjalankan aktivitas yang berat-berat kayak mengangkat beban yang berat gitu, terus kedinginan aku ngilu. Tapi itu pun jarang sih ya, kalau kedinginan gitu baru ngilu. Jadi rasanya tuh kayak ada tawon yang nyengat gitu, tapi nggak sering sih, cuma ya beberapa kali gitu, alhamdulillahnya tuh. Nah, sampai sekarang saya masih pakai korset ini ya. Ini tuh aku disuruh beli sama dokternya buat pakai ini katanya, dan bapak aku itu dulu belinya di Jalan Pramuka kalau gak salah. Jadi kalau aku mau tidur pasti pakai ini ya. Kalau lagi di rumah aku bisa seharian pakai ini. Sebenarnya sih mungkin gak apa-apa sudah tidak pakai juga, tapi karena aku takut daripada nantinya ada apa-apa gitu. Apalagi kalau aku tidur itu aku kadang suka murungkut gitu lah, apa ya, kayak murungkut gitu, nggak lurus tidurnya tuh. Nah, takut ada apa-apa ke tulang aku, jadi aku harus pakai ini tiap hari gitu. Kalau mau ngangkat beban berat ya aku juga pakai ini gitu. Jadi buat kalian yang udah operasi wajib sih beli ini ya, aman lah gitu. Nah, buat kalian mungkin sekarang yang lagi pejuang skoliosis, terus semangat ya, jangan takut, pasrahkan semua gitu sama Allah yang maha mengatur segalanya gitu. Jangan takut gimana gitu. Dulu aku juga seperti itu sebenarnya, tapi kalau kita semakin pasrah, Allah semakin memudahkan semuanya gitu. Dulu pun aku sama gitu, kayak takut gimana kalau aku meninggal, gimana kalau aku gak selamat gitu. Tapi ya setelah dipasrahin gitu, semuanya juga udah ada titik tulisnya gitu. Alhamdulillah seiringnya berjalannya waktu dipermudahkan semuanya gitu. Jadi buat kalian semangat, semuanya pasti akan ada jalan keluarnya gitu. Jangan takut. Zaman sekarang udah aman ya. Kata dokternya pun ini kalau misalkan si pen aku ini enggak dilepas pun aman gitu. Beda pen yang zaman dulu, katanya kalau zaman dulu pasti katanya kalau ada geledek itu pasti ngaruh gitu, terus karatan. Tapi zaman sekarang mah katanya alhamdulillah udah bagus katanya gitu. Jadi buat kalian semangat ya. Mungkin barangkali kalian mau lihat ya punggung aku yang sekarang. Cuma gini, aku itu dulu nggak punya foto waktu aku punya skoliosis. Karena apa? Karena dulu itu nggak punya handphone. Ini kerudung aku semua di sini ya. Ini sudah ada kerudung. Semoga kalian bisa lihat deh. Nah, jadi itu ya kondisi punggung aku sekarang. Kalau dulu mah ininya tuh benjol ke atas. Badan aku tuh gini. Ini pala tuh ke depan dan itu benjol ke atas. Jadi bongkoknya itu bongkok sebelah gitu loh. Jadi buat kalian yang mau menjalankan operasi skoliosis atau mungkin masih dilema gitu ya, yang punya penyakit skoliosis dan diponis untuk operasi, jangan takut, yuk semangat gitu. Kalian pasti bisa. Pasrahkan semuanya sama Allah yang maha mengatur segalanya gitu. Karena apa? Semakin kita pasrah itu semakin kita dipermudahkan semuanya. Apapun hasilnya nanti, ya itu yang terbaik menurut Allah. Tapi semakin kita pasrah, semakin kita berserah diri, semakin dipermudah semuanya. Jangan lupa kita berdoa gitu ya. Semuanya pasti akan selamat. Jadi buat kalian semangat ya. Kalian pasti bisa. Ayo semangat ya. Nah, seperti itu ya punggung aku yang sekarang. Kalau misalkan ada fotonya dulu sih waktu aku skoliosis, mungkin kalian bisa melihat ya perbedaan. Tapi sayang banget, itu dulu itu aku gak punya handphone, jadi gak bisa nge-memoriin gitu ya, gak bisa menyimpan kenang-kenangannya gitu. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Mohon maaf kalau misalkan bahasanya sulit untuk dimengerti ya. Semoga kalian bisa memaklumi karena saya orang Sunda teh pabalero bahasa Indonesianya, jadi
mohon maaf gitu ya kalau susah dimengerti. Mungkin segitu dulu video dari saya. Mohon maaf kalau kurang jelas dan banyak banyak basa-basinya, nggak to the point gitu ya. Mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Bye bye.